Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penyimpangan yang pertama kali terjadi dalam Islam yaitu penyimpangan yang terjadi ketika di kota Basrah ada salah seorang yang menganggap bahwasanya takdir itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Ya'mar. Ia berkata, Yahya bin Ya'mar berkata, dahulu orang yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani, yaitu Ma'bad bin Khalid al-Juhani al-Qadari. Maka Yahya bin Ya'mar pun berangkat bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka mereka berkata, jika kami saja bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bertanya kepadanya tentang orang-orang yang berbicara masalah qadar ini. Dan ini merupakan di antara kebiasaan para ulama, terutama para tabi'in, ketika mereka ada sesuatu hal yang membuat mereka ragu, maka mereka kembali dengan pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian yang hendaknya kita hendaknya mengembalikan agama ini tentang kepada orang-orang yang paham tentang ilmu tersebut, dan di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menemui salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau masuk ke dalam masjid, maka kata Yahya, aku dan sahabatku menggandeng tangannya, satu di kanan dan satu di kiri. Aku mengira sahabatku menyerahkan pembicaraannya kepadaku, maka aku bertanya, kata Yahya bin Ya'mar, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di kalangan kami orang-orang yang membaca Al-Quran dan juga menuntut ilmu, lalu ia menyebutkan perkara mereka. Dan mereka menganggap bahwasanya takdir itu tidak ada. Sesungguhnya ini adalah perkara yang tidak didahului oleh qadar dan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sesudah terjadinya. Artinya menurut pendapat Ma'bad al-Juhani ini, bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Allah tidak mengetahui tentang takdir. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pun berkata, jika engkau bertemu dengan mereka, maka beritahukanlah kepada Ibnu Umar, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan harta sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan pernah menerimanya hingga ia beriman kepada qadar, hingga ia beriman kepada takdir. Maka kemudian Abdullah bin Umar pun mengatakan, sesungguhnya ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku. Maka beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian muncul salah seorang lelaki, yang mana lelaki ini dia memakai pakaian yang serba putih. Kemudian rambutnya hitam mengkilap. Kemudian kami tidak menengok tanda-tanda safar dalam wajahnya. Artinya tidak berdebu dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan kami tidak mengetahui siapa pemuda tersebut. Artinya kalau dia memang penduduk asli tersebut, maka orang-orang tidak mengetahui salah seorang di antara mereka, tidak mengenalnya. Tapi dia tidak terdapat tanda-tanda safar, bahkan pakaiannya yang putih bersih dan rambutnya pun tidak acak-acakan layaknya orang yang safar. Kemudian laki-laki tersebut mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini merupakan salah satu di antara adab penuntut ilmu ketika bertemu dengan guru. Hendaknya kita penuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang berkah, hendaknya kita menghargai, menghormati guru tersebut agar ilmu yang bisa kita dapatkan bisa berkah di kehidupan kita sehari-hari. Waqala, maka laki-laki tadi pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, kau tunaikan zakat, dan juga engkau berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ketika engkau mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Maka laki-laki tadi berkata, "Qala sadaqta." Engkau benar. Maka terheran-heranlah para sahabat. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat tadi terheran-heran, kenapa dia yang bertanya, maka dia pula yang mengiyakan atau membenarkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi kembali bertanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Maka kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman adalah engkau beriman, engkau yakin bahwasanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkan Allah, kepada para rasul-rasul utusan Allah, pada hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Inilah yang dimaksudkan jawaban daripada pertanyaan Yahya bin Ya'mar tersebut. Maka di dalam hadis ini terjawab tentang pentingnya beriman kepada takdir. Bahwasanya tidak lengkap keimanan seorang hamba kalau dia meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada takdir. Dan ini yang disebut dengan rukun iman yang 6. Qala sadaqta. Laki-laki tadi mengatakan, engkau benar. Wa qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau seandainya engkau tak mampu melihatnya, dan pasti kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti insya-Allah ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga, maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu nikmat yang paling besar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik terdapat surga dan juga tambahan. Apa itu tambahan? Yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang paling besar, bahkan lebih besar dibandingkan surga itu sendiri. Kalau seandainya engkau tak mampu melihat Allah, maka ingatlah bahwasanya Allah melihatmu. Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala muraqabatullah. Kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ihsan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian laki-laki tadi berkata, maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang ditanya. Artinya, jangankan aku, engkau saja tak mengetahui jawabannya. Maka laki-laki tadi mengatakan, fa akhbirni 'an amaratiha. Maka kabarkanlah kepadaku tentang apa saja tanda-tanda kiamat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat tersebut, bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat banyak sekali, dan di antara tanda-tanda kiamat adalah bila hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, dan bila kamu melihat mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan mengembala kambing bermegah-megahan dalam bangun-bangunan. Kemudian laki-laki tadi pun pergi. Kemudian tumantalaqa, laki-laki tadi pun pergi. Falabithtu maliyan, maka diamlah beberapa saat para sahabat ketika itu. Thumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya tadi?
Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ini di antara adab ketika kita ditanya tentang agama, ditanya tentang sesuatu hal yang kita tidak tahu jawabannya, maka kita jangan memaksakan diri. Kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui tentang perkara tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agama kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya hadis ini pokok segala ajaran Islam terdapat dalam hadis ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini layak disebut sebagai ummus sunnah, yaitu induknya hadis karena mengandung ilmu hadis. Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan bahwasanya hadis ini seakan-akan menjadi induknya sunnah, sebagaimana surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada Ummul Quran surah Al-Fatihah, kalau di kota ada Ummul Qura kota Makkah, kalau di sunnah ada Ummus Sunnah yaitu hadis. Hadis ini yang juga disebut dengan hadis Jibril, hadis yang menjelaskan tentang agama ini. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini merupakan hadis agung yang mencakup seluruh penjelasan agama. Karenanya Nabi SAW bersabda di akhir hadis, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang mengajarkan tentang agama kalian setelah menjelaskan kedudukan Islam, kedudukan iman, dan kedudukan ihsan, dan menjadikan semua itu bahagian daripada agama. Dan betul adanya. Kita tengok di antara yang dibahas dalam hadis ini, dibahas tentang bagaimana tentang rukun Islam, tentang rukun iman, dan juga tentang ihsan, dan juga diajarkan tentang adab-adab penuntut ilmu kepada guru, dan juga diajarkan tentang perkara tanda-tanda hari kiamat, dan tentang berbagai hal yang banyak sekali diajarkan dalam hadis ini. Di antara faedah dari kisah yang kita sebutkan pertama tadi tentang Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari yang bertemu dengan Abdullah bin Umar, terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah penyimpangan yang terjadi pertama kali tentang peniadaan atau penolakan tentang qadar, yaitu timbul di kota Basrah pada masa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 73 Hijriah. Kemudian yang kedua, para tabi'in selalu bertanya kepada para sahabat untuk mengetahui hukum dari perkara-perkara yang muskil, baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun berkaitan dengan yang lainnya. Hal ini adalah kewajiban bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk mengembalikan seluruh urusan agama kepada orang-orang yang paham tentang agama, yaitu kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-16 An-Nahl pada ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui. Siapa para ulama tersebut? Para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang yang memiliki ilmu. Karena ada sebagian orang memiliki ilmu tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyanggupkan dirinya berfatwa tanpa ilmu. Bahkan dia memiliki ilmu tapi dia berdusta dalam fatwanya hanya untuk menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang memiliki ilmu, para ulama yang takut kepada Allah, maka mereka akan menyebutkan apa adanya sesuai dengan apa yang dijelaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuai pemahaman para sahabat. Maka seperti itulah orang-orang para ulama yang bisa kita tanyakan tentang perkara ilmu, karena mereka takut berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, disunnahkan bagi seluruh kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau umrah agar mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempelajari agama Islam dan memperdalamnya, serta bertanya kepada para ulama yang ada di kota Makkah dan juga kota Madinah untuk mengetahui hukum-hukum agama yang belum pernah mereka ketahui, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dan juga ada berbagai macam para sahabat atau tabi'in yang lainnya, para ulama yang lainnya. Mereka melakukan perjalanan bertanya kepada ahli ilmu. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.